Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Danga, tigas danga danga, mano kusian nembra, poin kuraka oya, naik kopiak liat selan meskas danga. Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Danga, tigas danga danga, mano kusian nembra, poin kuraka oya, naik kopiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan drama yang berjudul Lingkaran Pelangi Persahabatan. Oke, jadi untuk tema pentas seni kali ini aku usulin masa depan dengan bangsa. Kita bisa bikin drama kolosal gimana? Wah, keren juga, Mai. Tapi kayaknya kita bakal butuh banyak banyak karena aku bisa bantu urus proposal ke sponsor. Drama kolosal? Kelamaan gak sih? Mending kita bikin pertunjukan olahraga aja, kayak senam massal atau tari zaman, lebih seru. Tapi kalau drama proposal kita bisa masukin unsur edukasi juga, Mai. Tapi dana kita terbatas banget loh. Proposal Siska perlu dipercepat. Mungkin kita bisa gabungin beberapa ide drama pendek yang diselingi penampilan musik atau latihan. Aku bisa bikin dekat selulingan perlahan. Aku punya beberapa ide desain pakai barang bekas. Idenya lumayan, tapi asal kita mau fokus di drama, kita butuh sesuatu yang berkesan. Ayo, kamu gimana? Kok diam aja dari tadi? Iya, bagus kok idenya, Mai. Cuma bagus, gak ada ide lain. Kamu kan bagian dari panitia juga. Maaf, aku lagi gak fokus. Udah deh, Mai. Ayo, kayaknya lagi gak enak badan. Lagian ide kamu itu terlalu maksa. Gak semua orang suka drama. Iya, Mai. Kita harus cari jalan tengah. Gimana kalau kita bikin beberapa stand pertunjukan? Ada drama, ada musik, dan ada pameran karya seni video. Baiklah, tapi aku tetap mau ada yang drama yang jadi bintang utamanya. Aku nggak setuju kalau panggung utamanya bukan pameran seni fiktif. Pentas seni itu harus ada pertunjukan yang heboh. Tapi Mai, karya Fitri itu bagus loh. Banyak yang suka. Kita harus apresiasi. Lagian kalau cuma drama, nonton juga gak mau. Betul, mending kita bikin kompetisi basket 3 vs 3 aja, pasti heboh. Kalian ini gimana sih? Aku kan udah bilang, tema kita masa depan gemilang bangsa. Gak ada hubungannya sama basket atau gambar-gambar gak jelas. Maaf kalau dari seni itu juga bisa jadi media penyampaian pesan. Halo, aku bisa bikin interaksi yang menggambarkan perjuangan pahlawan bangsa. Teman-teman, kita dengan berani
di mana kalau kita shopping aja? Ayo, kamu mau kemana? Ya. Ada yang nggak beres sih sama Ayu. Sudahlah, fokus ke persiapan kita aja. Ayu, kenapa kamu di sini? Kami cariin dari tadi. Kamu kenapa, Ayu? Cerita sama kami. Aku gak kuat. Nggak kuat kenapa? Ini piagam lomba menulis cerita pendek Tika nasional. Aku menang juara 1. Apa? Tapi aku gak berani bilang siapa-siapa. Aku takut mereka bilang aku sombong. Apalagi Kak Maya. Dia bilang ketua kelas. Dia pasti gak suka kalau ada yang lebih hebat dari dia. Kenapa kamu takut bilang, Bu? Ini prestasi bagus. Aku gak mau jadi pusat perhatian. Aku cuma pengen sekolah dengan tenang. Tapi setiap kali mereka ngomongin pentas seni, aku merasa bersalah karena aku punya rahasia ini. Ayu, kamu gak salah. Justru kamu harus bangga. Dan Kamayan gak seburuk itu kok. Dia cuma ambisius aja. Benar, ayo kita kasih tahu yang lain. Kita bisa bikin kejutan di pentas seni nanti. Kamu bisa bacakan ceritamu di sana. Beneran? Iya, ini kesempatan buat kamu nunjukin bakatmu dan buat kita semua belajar kalau setiap orang punya kelebihan masing-masing. Selamat pagi semuanya. Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu tiba juga. Pagi ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan luar biasa dari teman-teman kita. Tapi sebelum itu ada penampilan spesial yang gak kalah seru. Mari kita sambut Ayu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya ingin membacakan sebuah cerita pendek yang saya tulis tentang sahabat sejati. Sudah bertahun-tahun kita bersama, engkau yang selalu ada di sampingku, penghibur di kala kesedihan, penenang di kala kekecewaan, menemani di kala aku membutuhkan. Sahabat terbaik yang pernah aku temukan. Walau kini jarak terbentang, komunikasi kita berkurang dan kita sekarang sibuk karena masa depan. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa setiap orang punya keunikannya sendiri dan justru itulah yang membuat dunia ini indah. Terima kasih. Luar biasa Ayu, ceritamu menyentuh sekali. Iya yuk, kita semua bangga sama kamu. Ternyata lo jago nulis juga ya. Wah keren. Aku suka banget sama ceritanya, pesannya dalam. Kita semua bangga sama kamu Yu. Kan udah aku bilang kita semua punya kelebihan. Pesan moralnya adalah setiap orang punya kelebihan. Jangan pernah meremehkan atau mengabaikan kemampuan orang lain, sekecil apapun itu. Komunikasi itu penting. Berani mengungkapkan perasaan dan apa yang kita miliki bisa menjaga kesalahpahaman dan kesalahan. Terima perbedaan. Setiap orang unik, belajar menerima dan menghargai perbedaan adalah kunci persahabatan yang kuat. Kerjasama itu indah ketika habis berbagi kesimpulan demi tujuan bersama. Hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Keberanian menjadi diri sendiri. Jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya.